Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahlu sidki wal wafa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi, muttafaqun alaih. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat kita bisa berjumpa dalam acara program Mutiara Ramadan yang disiarkan oleh Tribun News. Selawat teriring salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, husnuzon itu adalah ibadah hati yang jarang disadari oleh kita semua. Husnuzon berarti berprasangka baik. Secara istilah, husnuzon adalah sikap hati yang berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama manusia, dan segala ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon kenapa disebut dengan amalan hati atau ibadah hati? Sebagaimana ikhlas, tawakal, sabar, dan syukur. Karena tidak terlihat secara dohir. Jadi adanya di dalam hati. Ya, seperti halnya tadi yang saya sebutkan, husnuzon itu mirip-mirip dengan sabar. Mirip-mirip dengan ikhlas. Mirip-mirip dengan tawakal. Dan mirip dengan rasa syukur. Inilah yang kemudian disebut bahwa husnuzon adalah ibadah hati yang tanpa kita sadari. Dia tidak akan nampak secara lahiriah. Tidak akan nampak secara dohiriah. Namun, sangatlah menentukan kualitas iman seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang saya sampaikan, saya sebutkan dalam pembukaan tadi bahwa husnuzon ini sudah dinaskan, sudah tertulis dalam nas Al-Qur'an. Pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu hal yang harus kita yakini. Segala ketetapannya mengandung hikmah, mengandung kasih sayang, mengandung kebaikan. Maka apa yang kita sangkakan pada Allah haruslah berprasangka yang baik. Tidak boleh berprasangka buruk, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah yang ditetapkan oleh Allah kepada kita itu adalah ketetapan yang baik. Menurut kita mungkin ketetapan buruk menurut kita secara manusiawi. Tapi tidak menurut Allah. Apapun yang ditetapkan oleh Allah itu adalah baik. Ya, tidak sedikit pun Allah menetapkan sesuatu hal yang buruk. Oleh karenanya, dari ayat tersebut, sebagai landasan kuat, orang yang beriman, orang muslim, harus menjaga hati kita. Menjaga dari pikiran-pikiran negatif. Kita harus optimis memandang kehidupan kita. Ya, apalagi
jika misalnya ada orang yang menggosipi gitu, ya, harus tabayun dulu. Ada perkataan-perkataan orang lain yang sekiranya belum tentu benar, maka harus tabayun. Harus dilihat. Dan kita harus memandang baik, tidak boleh memandang buruk. Jadi husnuzon ini lawan katanya adalah suuzon. Husnuzon itu berprasangka baik, suuzon itu berprasangka buruk. Dan ini tidak boleh kita bersuuzon kepada sesama manusia, apalagi suuzon kepada Allah. Tidak boleh berprasangka buruk kepada manusia. Tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Dan ketetapan-ketetapan yang Allah sudah tentukan. Dalam hadis Rasulullah SAW, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang dari Allah sumbernya. Yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah, dan Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis ini menegaskan bahwa prasangka seorang hamba kepada Allah sangat menentukan bagaimana Allah memperlakukannya. Oleh karenanya, berprasangka baik itu adalah perintah, ya, perintah. Iztanibu katsiran minad-don. Iztanibu ini adalah fi'lun nahi. Jadi ada perintah sebagai fi'il amar, ada juga perintah sebagai fi'il nahi. Artinya apa? Perintah untuk tidak melakukan. Perintah untuk dilarang melakukan sesuatu hal karena fi'il nahi, bukan fi'il amar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Iyakum wadonna fa inna donna akdabul hadis. Jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Ini juga larangan yang disampaikan, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa kita harus menjauhi prasangka, praduga yang kita tidak tahu kebenarannya. Hadis ini sangatlah penting untuk direnungkan dan dipahami karena penyakit hati berupa prasangka buruk merupakan maksiat yang samar. Yang samar itu yang tidak kelihatan dohirnya, yang tidak kelihatan secara lahiriah, tapi ada dalam hati manusia, dan ini adalah penyakit hati. Dan terkadang diremehkan oleh manusia itu sendiri. Padahal Rasulullah SAW menyamakan prasangka buruk yang hanya berupa pikiran dan belum diucapkan dengan ucapan itu, bahkan disamakan dan perkataan yang paling dusta. Ya, ini baru prasangka, belum terucap dari lisan kita. Masih menyangka terhadap seseorang, terhadap manusia. Kata Rasul, apa yang disangkakan dalam hati kita dan belum diucapkan dari lisan kita, ini adalah disamakan dengan perkataan yang paling dusta. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Oleh karena janganlah kita berprasangka buruk kepada siapapun, kepada keluarga kita, orang terdekat kita, orang yang kenal dengan kita. Jangan sekali-kali kita berprasangka buruk, apalagi sampai mengucapkan sesuatu hal yang buruk kepada orang lain, menduga-duga kepada orang lain. Jangan. Baiknya tabayun dari sumbernya seperti apa. Berusaha memahami perspektif orang lain sebelum menilai buruk. Ya. Jangan langsung dinilai buruk.
cek-recek dulu, tabayun dulu. Maka tidak diperbolehkan berprasangka buruk pada orang lain dengan cara melatih empati kita pada orang lain. Ya. Tabayun, komunikasikan, ya, jangan langsung menjustifikasi, tidak boleh. Mencari sisi positif, ya, bukan negatif. Fokus pada kebaikan orang lain, bukan kesalahan atau mencari kekurangan-kekurangan mereka. Gak usah mencari-cari kekurangan orang lain, tidak usah menyalahkan orang lain. Lihat diri kita. Diri kita mungkin lebih banyak kekurangan daripada orang lain. Diri kita banyak kesalahannya dibanding orang lain. Introspeksi diri. Tidak boleh kita satu hal menyalahkan orang lain, ya. Selalu mengorek-ngorek orang lain, padahal diri kita jauh lebih banyak kekurangannya dibanding orang lain. Berprasangka baik, ini harus kita timbulkan, harus kita tumbuhkan kepada siapapun, kepada manusia, kepada Allah, kepada tempat Allah, kita harus berprasangka baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari prasangka buruk kepada manusia, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan di lain waktu kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Ramadan di Tribun News. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.